Pemirsa, untuk mengetahui rekomendasi komoditas pekan ini, kami sudah bersama dengan Abdul Kamim, analis di Dimex Berjangka. Ya, Pak Abdul, bagaimana perbandingan transaksi untuk emas hari ini dibandingkan pekan lalu? Oke, terima kasih Saudara Popi ya. Apa yang saya pantau untuk perdagangan minggu kemarin, terutama saya lihat dari hari Jumat ya. Untuk minggu kemarin saya kira transaksi volume itu masih besar adalah di komoditi gold. Dengan transaksi hari Jumat itu mencapai 5.710, diikuti oleh kakao ya 720 dan dilanjutkan oleh online. Dan untuk hari ini kalau saya pantau dari jam 14.00 tadi, transaksi terbesar masih dikuasai oleh gold dengan volume transaksi sebesar 1.865, diikuti oleh kopi arabica yaitu 2.116 dan online 32 volume transaksi, Saudari Putih. Baik, setelah data tenaga kerja Amerika ya saat ini dengan potensi melemah, sementara emas ini masih bisa rebound kah Pak ke resisten yang baru? Kalau saya lihat ya untuk rebound potensi ini masih ada, tetapi ini kenapa saya mengatakan masih ada? Dengan tingkat deflasi yang cukup tinggi membuat bursa beberapa saham dunia kan mengalami penurunan. Ini yang akan berdampak terhadap komoditi emas dan masih mempunyai potensi untuk melakukan suatu kenaikan atau rebound. Oke, baik. Kemudian bagaimana Anda merekomendasikan untuk emas ini Pak? Kalau kita lihat kan emas ini menguat level 1.800-an gitu ya per troy ounce saat ini. Ya. Apakah memang ini bisa direkomendasikan untuk pekan ini atau paling tidak sampai akhir tahun 2021? Kalau kita bicara masalah rekomendasi, potensi sih masuk ada. Hanya saja setiap kenaikan harga terutama komoditi emas pasti ada reaksi juga atau dampak lain, terutama yang harus kita antisipasi tentunya adalah aksi taking profit, di mana ada beberapa hal kenapa ini bisa terjadi ya. Yang pertama adalah yaitu tapering yang akan dilakukan tahun ini, insya Allah kalau tidak terjadi ya tidak mundur lagi ya. Yang kedua, data imbal hasil obligasi yang cukup menguat dan rencana kenaikan suku bunga yang akan dilakukan pada tahun depan ini mempunyai dampak yang boleh dikatakan pelemahan terhadap komoditi emas. Artinya ini yang harus kita antisipasi sampai akhir tahun tersebut, Saudara Putih. Baik, dengan potensi keterbatasan supply saat ini, kalau untuk CPO seperti apa Pak? Kalau untuk CPO sendiri saya masih merekomendasikan ya. Kenapa? Karena saat ini supply itu jauh lebih kecil daripada demand yang ada. Kenapa? Karena keterbatasan produksi yang cukup melambat. Dan untuk meningkatkan suatu supply, otomatis kita kan butuh waktu yang lama untuk menambah produksi. Terutama komoditi olin ini kan berbeda dengan komoditi yang lainnya. Karena kita untuk menambah suatu pasokan atau supply, kita menambah produksi, itu kita harus menyiapkan lahan, ataupun kita menunggu dari masa tanam untuk panennya tersebut. Jadi nggak bisa langsung ya kita untuk menambah produksi sekaligus dalam waktu yang singkat. Ini yang memungkinkan untuk harga CPO masih akan mengalami suatu kenaikan dan ini masih saya rekomendasikan untuk CPO. Baik, dengan ancaman COVID yang meningkat di Eropa ini, prospek kopi dan kakao pekan ini seperti apa? Ada beberapa faktor yang saya lihat dengan meningkatnya COVID yang di Eropa ya. Tentunya ini kalau dilakukan lockdown ya atau gelombang COVID yang ketiga ini, otomatis arus perdagangan itu akan mengalami hambatan. Ya. Yang kedua tentunya banyak pemerintahan terutama di Eropa yang mengalami pending. Ini yang memungkinkan harga kopi maupun kakao, dalam ini ada coklat juga akan mengalami peningkatan. Tapi kita juga tidak boleh pesimis ya. Ada beberapa faktor juga yang memungkinkan yang harga kopi ataupun kakao itu masih bisa stabil. Karena apa? Yang pertama yang saya perhatikan adalah adanya pasar baru, yaitu di Timur Tengah. Dan yang kedua adalah permintaan yang meningkat terutama di dalam negeri. Ini yang bisa memungkinkan bahwa harga dua komoditi tersebut masih bisa stabil, itu Saudara Popi. Ya, selain emas, investasi komoditas lain Pak yang paling direkomendasikan saat ini?
Untuk saat ini saya masih merekomendasikan untuk CPO. Di samping itu juga kita masih bisa beralih terutama untuk perak, ya. Dan kopi juga saya masih bisa merekomendasikan gitu. Baik, Pak Abdul, terima kasih untuk analisa dan juga waktunya bersama kami. Pemirsa, Abdul Kamim, analis di Dimex Berjangka.